Berbagai peristiwa dan kebijakan mewarnai jalannya pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala dalam beberapa waktu terakhir. Mulai presiden yang membagikan sertifikat gratis di Kalimantan, hingga program pemagangan yang harus paralel dengan investasi. Untuk itu, Warta Istana kembali hadir mewartakan berbagai hal tersebut. Bersama saya Garnis Giani, Warta Istana kali ini akan menyajikan warta di antaranya. Presiden menyebut pemagangan harus paralel dengan investasi. Presiden meminta masyarakat hanya mengagunkan sertifikat tanah yang dibagikan secara gratis, hanya untuk hal penting. Presiden Joko Widodo mengaku sebagai pengagum almarhum Gus Dur. Kita mulai Warta Istana dari Jakarta. Pemagangan nasional harus paralel dengan masuknya investasi yang sebesar-besarnya ke Indonesia. Hal itu diungkapkan Presiden Joko Widodo saat meresmikan deklarasi pemagangan nasional di kawasan Karawang International Industrial City, Jawa Barat. Program pemagangan nasional harus paralel dengan masuknya investasi yang sebesar-besarnya ke Indonesia, baik oleh investasi dunia usaha di dalam maupun luar negeri. Karena tanpa hal itu tidak akan terjadi penciptaan lapangan pekerjaan. Hal tersebut diungkapkan Presiden Joko Widodo saat meresmikan deklarasi pemagangan nasional di kawasan industri Karawang International Industrial City, Jawa Barat pada 23 Desember. Yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia agar memiliki daya saing tinggi. Untuk itu Indonesia perlu mempersiapkan sumber daya manusia berkualitas yang memungkinkan terjadinya pelompatan kemajuan untuk mengejar ketertinggalan daya saing dengan negara lain. Sehingga Indonesia juga perlu mempersiapkan lapangan kerja agar daya tersebut dapat terserap maksimal. Ini saya minta jutaan, karena memang yang ada adalah jutaan dan kondisinya seperti tadi yang saya terang. Yang SD 50%, yang SMP 20%, yang SMK kira-kira 17%. Melalui deklarasi pemagangan nasional diharapkan serapan terhadap sumber daya manusia Indonesia dapat terserap oleh perusahaan, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Pemerintah pun akan bekerja sama dengan sejumlah asosiasi industri dan perusahaan yang ada di Indonesia untuk program tersebut. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Khaidir, Kantor Berita Antara mewartakan. Tepat pada puncak kegiatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional di Kota Palangkaraya, Presiden Joko Widodo secara simbolis menyerahkan 1.700 sertifikat hak tanah kepada perwakilan petani dan nelayan di Kalimantan Tengah. Diharapkan dengan memegang sertifikat itu, mereka dapat memanfaatkannya sebagai jaminan pinjaman modal usaha di bank. Presiden Joko Widodo menyerahkan 1.700 sertifikat tanah legalisasi aset dari kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalteng secara simbolis kepada perwakilan petani dan nelayan. Penyerahan sertifikat berlangsung pada puncak acara peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional HKSN di Stadion Sanaman Mantikei, Kota Palangkaraya, Selasa 20 Desember. Penerima legalisasi sertifikat hak tanah adalah masyarakat yang benar-benar telah memenuhi syarat. Artinya dalam kawasan putih atau areal penggunaan lain APL tanah yang clean and clear dan telah terjamin kepastian hukumnya dari sisi tata ruang oleh pemerintah. Sertifikat hak tanah yang dibagikan tersebut berasal dari program Prona Redistribusi, UKM, Kelompok Tani, Nelayan, dan Transmigrasi. Pembiayaannya telah dianggarkan melalui APBN tahun 2016 dan sudah sesuai prosedur. Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar dalam melayani masyarakat, BPN tidak menunda-nunda kepengurusan masalah sertifikat, apalagi meminta-minta pungutan liar baik yang sudah maupun yang belum saat pengurusan sertifikat tanah. Untuk urusan sertifikat, saya perlu mengingatkan lagi bahwa jangan sampai ada yang minta pungutan liar untuk urusan sertifikat. Tidak boleh.
Kedepannya kepada pemilik sertifikat hak tanah, Presiden berharap masyarakat pemilik pribadi atau kelompok dapat menggunakan secara baik dan produktif sebagai modal kerja. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Redianto Tumon, Kantor Berita Antara mewartakan. Presiden Joko Widodo kembali membagikan sertifikat tanah gratis kepada masyarakat melalui program strategis. Kali ini ada 2.082 sertifikat yang dibagikan kepada masyarakat di Kalimantan Barat. Penerima harus menjaga sertifikat tersebut serta tidak mengagunkan untuk keperluan yang tidak penting. Ada 2.082 sertifikat tanah yang pada 21 Desember diserahkan kepada masyarakat yang ada di 14 kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Semua dibagikan secara gratis oleh Presiden Joko Widodo di halaman kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuburaya sebagai bagian dari program strategis tahun 2016. Presiden meminta masyarakat penerima sertifikat maupun masyarakat yang sudah memiliki sertifikat untuk menjaga sertifikat tersebut agar tidak rusak dan hilang. Dia juga mengingatkan agar masyarakat tidak menggadaikan atau mengagunkan sertifikatnya hanya untuk kepentingan konsumtif. Kalau ini mau dipakai untuk kolateral, untuk agunan, untuk jaminan ke bank silahkan. Tetapi ingat, saya titip agar kalau mau pinjam ke bank itu dihitung betul. Tahun ini Kalimantan Barat mendapatkan jatah 21.000 sertifikat, Bapak Presiden. Ini sisa yang kita serahkan pada hari ini, sehingga dengan demikian untuk tahun 2016 semua sertifikat yang sudah siap dan telah diserahkan. Untuk tahun 2016, sertifikat yang dibagikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia ditargetkan mencapai 1 juta. Sementara pada tahun 2017, 5 juta sertifikat. Tahun 2018, 7 juta sertifikat, dan tahun 2019 sebanyak 9 juta sertifikat. Dari Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, Mawardi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Presiden Joko Widodo juga menyerahkan 12 izin usaha hutan tanaman rakyat, hutan desa, dan hutan kemasyarakatan secara simbolis di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, di mana ada 3 elemen yang diberikan izin usaha terkait pengelolaan sektor kehutanan, yakni rakyat petani, kelompok petani, dan gabungan kelompok tani. Presiden Joko Widodo pada 12 Desember menyerahkan 12 izin usaha hutan tanaman rakyat, hutan desa, dan hutan kemasyarakatan secara simbolis di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Di mana ada 3 elemen yang diberikan izin usaha terkait pengelolaan sektor kehutanan, yakni rakyat petani, kelompok tani, dan gabungan kelompok tani. Masyarakat yang hidupnya berada dalam kawasan hutan menurut Presiden belum memiliki aspek legal terhadap sumber daya hutan. Untuk menyejahterakan masyarakat tersebut, maka pemerintah memberikan izin kawasan hutan untuk dijadikan hutan tanaman rakyat. Karena kawasan tersebut dinilai produktif dan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menanam jenis kayu sengon dan akasia. Untuk memudahkan pemasaran, pemerintah juga akan membangun pabrik pengolahan kayu hasil tanaman kelompok tani yang dikerjakan pada tahun 2017 di Desa Buntoy dengan nilai pembangunan sekitar 1 triliun rupiah. Yang akan kita bagikan kepada koperasi, yang akan kita bagikan pada pondok pesantren. Tetapi sekali lagi, kita harus yakin dulu bahwa tanah yang dibagikan itu produktif nantinya. Pembagian lahan sosial bagi kelompok tani ini menjadi yang pertama kalinya, dan jika berhasil, pemerintah akan membagikan kembali kawasan hutan di provinsi lain yang telah dialokasikan seluas 12,7 juta hektar hingga tahun 2019. Dari Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Redianto Tumon, Kantor Berita Antara, mewartakan. Presiden Joko Widodo menyebutkan pemerintah pada periode 2015 hingga 2019 mengalokasikan kawasan hutan seluas 12,7 juta hektar untuk dijadikan perhutanan sosial. Dalam merealisasikannya, Presiden menyerahkan 1.885 hektar untuk izin usaha hutan kemasyarakatan, izin hutan desa seluas 7.685 hektar, izin hutan tanaman rakyat seluas 510 hektar, dan izin hutan tanaman rakyat di Kabupaten Sampit seluas 1.542 hektar.
Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan, pemerintah pada periode 2015-2019 mengalokasikan kawasan hutan seluas 12,7 juta hektar untuk dijadikan perhutanan sosial. Presiden Joko Widodo menyebutkan, semangat perhutanan sosial adalah memunculkan keadilan sosial bagi masyarakat yang hidup di daerah perhutanan, sambil menjaga kelestarian sumber daya hutan, yakni melalui perizinan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan negara dengan skema hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan. Dengan memastikan yang memiliki hak untuk mendapatkan lahan tanah adalah rakyat atau petani. Hal tersebut disampaikan Presiden saat menyerahkan perizinan penggunaan hutan sosial di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Selasa siang. Pada kesempatan tersebut, Presiden menyerahkan 1.885 hektar untuk izin usaha hutan kemasyarakatan dengan pemegang izin 183 kepala keluarga. Hutan desa 7.685 hektar dengan pemegang izin 1.455 KK. Hutan tanaman rakyat 510 hektar dengan pemegang izin 354 KK. Dan izin hutan tanaman rakyat di Kabupaten Sampit seluas 1.542 hektar. Menteri LHK memproyeksikan perhutanan sosial di Kalimantan Tengah mencapai 1,6 juta hektar. Sekarang konsesinya diberikan pada rakyat, pada gapoktan, pada petani, inilah bedanya. Tadi saya cek, ada yang dapat 280 hektar, ada yang dapat 670 hektar, ada yang dapat 1.600 hektar. Silakan. Tapi kalau sudah diberi, nanti akan saya cek lagi. Dimanfaatkan produktif enggak? Ditanami atau tidak, atau hanya dibiarkan, apalagi ada yang jual, hati-hati. Sebagai upaya agar lahan hutan tersebut menjadi produktif, selain pemanfaatan kawasan hutan sebagai area penanaman, perhutanan sosial juga akan dikolaborasikan dengan industri pengolahan sumber daya hutan, agar produk yang dihasilkan petani dapat berorientasi ekspor. Presiden pun meminta agar setelah penyerahan izin tersebut, segera dibangun pabrik pengolahan kayu lapis, yang nantinya akan membeli kayu hasil tanam masyarakat. Di mana Presiden mengharapkan hal ini akan menjadi penggerak ekonomi di Kabupaten Pulang Pisau. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Wakil Presiden Yusuf Kala mengapresiasi meningkatnya peran perempuan di Indonesia. Warta ini akan kami hadirkan usai jeda berikut hanya di Warta Istana.